Baik, pemirsa, langsung kita bahas bersama 3 orang narasumber kami. Yang pertama ada Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, Jazilul Fawait. Kemudian ada Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, dan juga pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, Mas Gun, PKB 9,6%, PKS 8,2%, PAN 6,8%, satu lagi ada PBB, tidak sampai 1%, 0,7%. Bagaimana nanti partai-partai ini, apakah memang bisa dan berpotensi untuk membuat poros baru, termasuk poros harapan baru, atau bagaimana nanti arahnya? Saya pikir poros apapun namanya, itu hanya akan bisa mewujud dengan 3 prasyarat ya. Pertama, itu bisa mengatasi ego sektoral masing-masing partai. Kenapa? Karena masing-masing partai punya obsesi kekuasaan, punya target, punya strategi, dan bisa saja antara satu partai dan partai lain berbeda. Nah, ego sektoral ini harus teratasin, menjembatani kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua, itu kehadiran figur-figur yang bisa menyatukan. Ini penting, makanya silaturahmi komunikasi politik itu menjadi kunci. Figur-figur yang bisa menyatukan itu menjadi sangat signifikan perannya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa landscape politik Indonesia, meskipun misalnya cair, itu sebenarnya masih pola patron clay, ya kan? Dan proses itu kemudian menuntut sebenarnya posisi figur itu mendinamisasi komunikasi politik menjadi jauh lebih solid. Kemudian yang ketiga itu agenda bersama. Tanpa ada agenda bersama, menurut saya nothing ya. Apapun nama porosnya, apakah poros tengah, apakah poros harapan baru misalnya, itu tidak akan mewujud, Mas Wahyu. Tanpa ada agenda bersama. Sekarang menyatukan agenda bersama itulah yang paling menjadi titik krusial. Kenapa misalnya poros tengah yang jilid-jilid kedua yang mau dibentuk 2014 gagal karena juga tidak bisa menghadirkan agenda bersama. Tetapi poros tengah waktu misalnya 2004 sukses ya kan karena ada agenda bersama begitu. Oke. Yang menarik kan koalisi nanti akan dibentuk lebih awal untuk pilpres yang berbarengan. Sementara ada tokoh juga yang dibutuhkan. Bagaimana nanti, Mas? Ya, makanya harus mengintensifkan komunikasi ya. Karena itu kuncinya sebenarnya. Ingat poros partai-partai apalagi misalnya berbasis masa Islam itu punya tautan teologis, punya tautan historis, punya tautan sosiologis. 3 itu menjadi sebenarnya pijakan, tetapi kemudian itu bisa menjadi tidak berarti apa-apa kalau tidak ada simpul-simpul jaringan komunikasinya. Disitulah letak persoalannya. Coba aja misalnya lihat kenapa 2004 meskipun PDIP menang waktu itu seingat saya 33% di bulan Juni, tetapi di Oktober pada saat sidang umum MPR itu kemudian dimenangi oleh poros tengah. Kenapa? Karena ada jejaring yang menjahitnya, ada tokoh-tokoh yang turun kemudian melakukan komunikasi yang intens. Tetapi di 2014 karena masing-masing mencari office seeking ya, mencari keuntungan dalam kekuasaan, akhirnya kemudian tidak ada jembatan untuk menyatukan sehingga gagal begitu. Komunikasi diintensifkan begitu ya. Baik, kita nantikan bagaimana partai-partai berbasis Islam ini merapat kemana atau membentuk poros harapan baru. Nanti kita akan tagih lagi di beberapa waktu yang akan datang. Terima kasih Mas Jazilul, Pak Mardani, Mas Gun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan kami di Prime Talk hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.